نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru-guru kita, Al Ustadz Kiai Haji Muhammad, Al Ustadz Kiai Haji Jelani, Ustadz Tong Yahya, wabil khusus sahibul majlis saung hati, yaitu Ustadz Deden Handri Gunawan dan keluarga, dan para jamaah, aparat pemerintah desa, insyaallah Pak RW, Pak RT dan tokoh masyarakat hadir di forum pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita panjang umur, Allah mudahkan segala urusan kita, serta Allah kabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, kajian kita insya Allah ya 1 jam dibagi berdua atau dibagi bertiga. Cuman saya yang pertama nih ya, itu nanti yang lama nanti yang berikutnya Pak ya, gitu. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan karena memang udah lama ya Tad, saya juga nih kemarin alhamdulillah ya nganter istri ya. Kalau isi ke Mekah jalan-jalan, ibadah terjun jalan gak dapat pahala lagi saya. Alhamdulillah berkat doa jamaah semuanya ya, saya bisa berangkat dengan keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan semua rukun haji, syarat-syarat haji dan lain-lain sebagainya dapat terlaksana dengan baik. Mohon doanya dari bapak-bapak dan saudara ya, agar kami dapat menjadi hajinya mabrur dan mabrurah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu doa harapan kami nih ya, gitu, karena segalanya juga harus dengan doa dari saudaraku. Kemudian malam ini saya juga Ustadz Deden lupa, saya pernah pakai kaji kitab apa dulu ya gitu ya, saya ambilnya saya ambil kitab dari Nasoihul Ibad yang sering suka saya baca gitu. Batasannya Kiai Muhammad lupa juga. Yang baru sampaikan dari batasan mana, biarin dah daripada ragu dari awal aja dah. Mudah-mudahan sekolah ini mah nanti selanjutnya rutin dah Tad. Ya kenapa emang kemarin masih dinas ngaji pere-pere mulu anak Tad. Sekarang udah pensiun nih ya. Asal ada jamaah ya tapi ya. Iya, ya mudah-mudahan ngaji maka kudu majelis aja. Ini udah forum ini udah luar biasa. Enak malah kan gini ya, karena ada guru fikih kita nih Kiai Haji Muhammad ini ya, nih nanti yang mengatur cara ibadah kita, sholat kita, segala macam urusan ibadahnya yang dari guru fikih nih, saya bergantungan banget sama beliau dan nih gitu Pak ya, gitu, karena kan fikih memang gak selalu sama, kadang-kadang berubah-ubah tergantung situasi dan kondisinya begitu, tapi jangan ngatur sendiri ya, ya ada yang ngatur gitu ya. Gitu, saya ingat kayak begini, kalau umpamanya kita kajian fikih kita ya, misalnya barang yang haram udah jelas, hal halalu bayyinun wa haramun bayyinun, yang halal jelas ya, tuh banyak lagi yang haram juga jelas. Kalau udah jelas jangan ketuker, jangan nanti yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Ini menguntungkan ini halal padahal haram, jangan kayak begitu ya. Nah, contohnya apa? Seperti pamanitur ghairu badin wala adin fala isma alaih. Dari barang yang haram bukan berarti halal tapi boleh dan tidak berdosa. Misalnya ya, misalnya binatang-binatang yang haram. Ada tikus, ada ular, kan haram semua itu semua ya. Jenis-jenis burung, ada barang macam-macam itu kan. Tapi ketika harus kita mempertahankan hidup, hukumnya wajib. Meninggalkan yang dilarang juga hukumnya. Nah nanti ini kiai gitu yang ngatur itu kan. Gimana kalau kita dalam satu perjalanan, misalnya kita ada di gunung, mau turun dari makanan yang halal, gelap, nggak kelihatan, nggak jalanannya, kenapa? Kabut misalnya. Ini mau makan apa nih? Udah dingin lagi, udah apa? Kalau kita biarkan begini bisa mati kedinginan. Dan yang begitu, makanan bekal habis.
yang ada di gunung itu semuanya haram. Misalnya ada kadal, ada tikus, kan haram semua itu. Banyak anjing haram, babi, apalagi babi haram begitu. Dalam kondisi begitu meninggalkan gak makan juga ya haram juga, mati konyol kan begitu. Makanya dengan ayat itu faman itu rogoy robagin wala adin wala isma'ala, ya udah makanlah. Misalnya tikus kita lempar pakai apa, mati, bakar pamannya untuk mempertahankan hidup aja. Dalam kondisi yang demikian itu adalah tidak berdosa. Itulah pikir begitu. Itu kalau ya, tapi jangan begitu cobain langsung enak, pantas kerja bakso. Dari ketuaan bahasa nyari bakso tikus, ternyata tikus juga enak. Itu malah lain lagi cara. Ini kalau udah kepepet daripada mat. Nah, itulah contoh kecilnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, nasaihul ibadi ini artinya nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Siapa yang sudah hamba? Kita semua. Kalau yang namanya saja dihamba berarti harus siap menghambakan dirinya kepada Allah. Ya hamba saya harus selalu taat atas perintah majikan. Hamba saya kan itu. Cara apa aja harus mau. Kenapa emang? Mereka itu dibeli. Udah punya tuannya. Berarti disuruh aja harus dia kerja taat, harus sama wa taatan kepada kita hamba Allah, berarti siap menjadi ya pelaksana apa yang Allah perintah, siap meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, namanya hamba Allah. Suruh sholat jangan coba-coba kita tinggalin sholat, karena kita hamba Allah. Maka di sini adalah nasaihul ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah gitu. Fi bayani al-fajin munabihatin alal isti'dadin liyaumil ma'ad. Nasaihul ibad ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang memperingatkan atas persiapan-persiapan hidup ini ya, liyaumil ma'ad, untuk hari kiamat. Hari kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, ini lapatnya nanti ada hadisnya namanya akhbar ya. Ada asarnya sahabat-sahabat Nabi, para ulama perkataannya. Begitu ya. Nanti di sini jelas ya di dalam isinya. Begitu. Wa as'alullah al-karima, dan aku bermohon kepada Allah al-karima yang maha mulia, ayat ba'abihil muslimin ya, supaya memanfaatkan dengan ini kitab. Siapa yang dimaksud adalah orang-orang Islam. Maksudnya supaya orang-orang Islam memanfaatkan ini kitab Nasaihul Ibad agar selalu dijadikan nasihat. Kita perlu nasihat, Pak. Ya, itu. Makanya nasihatnya di mana? Ya di pengajian. Alhamdulillah tiap malam Kamis kita dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita. Apalagi di awalnya kita udah bacakan di ratib al-hadad, masya Allah. Karena nanti kalau masa ratib kita keluarin suara, insya Allah di hari kiamat akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita orang yang selalu membaca doa, lafal-lafal yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang baca ratib dari ngantuk, cuman umik-umik doang, apalagi dari tidur ya, nggak tahu apa yang dibaca. Baca yang jelas, yang sehat dengan bersuara. Insya Allah ini doa-doa yang sering dibaca oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Wa as'alullah, dan kami mohon kepada Allah yang maha mulia supaya menjadikan orang-orang muslim agar kitab ini menjadi nasihat. Wa ayat alhu wa ayat alahu, dan semoga Allah menjadikan zakhiratan, simpanan ila yaumiddin, sampai dengan hari kiamat. Nah, sekarang bicara tentang kiamat dulu nih. Kiamat tuh ada dua macam, Pak. Ya, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sebelum kiamat kubro, yang sugronya dulu. Kiamat kubro itu kiamat besar sekali dan jadinya satu kali.
Ya, seumur hidup dunia sejak Allah ciptakan hanya sekali ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, hancurlah alam semesta ini, namanya kiamat. Tentang dasar hari kiamat gimana? Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau nanti bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, tidak cuma meliputi di Pulau Jawa atau di Indonesia saja, di negeri lain tidak. Ini mencakup seluruh alam semesta. Bicara tentang ilmu alam, bola dunianya Pak. Barangkali kalau di Amerika mah aman kali, tentaranya kuat-kuat, hancur juga di sana. Di Afrika kali hancur juga. Di negeri kita hancur, di mana-mana hancur. Itu yang namanya kiamat. Begitu. Semuanya bakal Allah wafatkan, Allah matikan, dari bangsa manusia, bangsa jin, dan semua makhluk bakal dikiamatkan oleh Allah dengan dalilnya kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernapas bakal mati. Begitu. Tuh ya. Itu namanya kiamat kubro. Bahkan dalam surat Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Jadi mampus ya. Alam semesta hancur, gunung-gunung bertebangan seperti anai-anai, laron keluar dari lubang. Kalau udah keluar dari lubangnya kelihatan, lubangnya kecil begitu udah kemana-mana. Itu gunung-gunung Pak, gitu ya. Kalau gunung-gunung di Indonesia barangkali terdiri dari hutan-hutan, dari tanah-tanah. Terus kalau yang di Arab, gunung di Arab beda Pak sama di kita. Kalau di Arab rata-rata gunungnya itu satu batu. Kalau batunya segempil, dia mah satu batu. Makanya boleh jadi terowongan-terowongan di Arab itu tinggal diebor aja dia mah. Kalau kita mah kayak misalnya tol Cipularang kan, kalau mata potong gunung itu kan dibelah dibelah. Ya, gunung dibelah. Kalau di sana susah belahnya, kenapa jadi satu? Tapi ditotos gitu, diebor. Makanya kalau apalagi sudah terowongan Mina, masya Allah, panjangnya dan lamanya kita jalan kaki. Kayak kemarin itu ya, masih di bawah gunung-gunung juga, di bawah gunung-gunung juga. Makanya nggak boleh jadi tahun 93 terjadi tragedi Mina. Karena saat itu hanya satu arah, bolak-balik, yang datang, yang pergi hanya satu di situ. Kemudian kehabisan oksigen, ya, kemudian mati lampu, mati semuanya orang. Terjadi pada tahun 93-an kira-kira itu Pak. Makanya sekarang kalau orang para haji, kalau di terowongan Mina yang sering baca dan dengar sejarah tragedi Mina, udah ngeri aja bawaannya. Tapi sekarang apa udah aman. Memang 2 jalur, ya, jalur datang ini, jalur pulang ono, jadi gak bentrok. Kalau dulu bentrok, yang datang penuh orang, yang sono juga datang penuh orang. Nah, mati lampu di dalam, kehabisan oksigen, ya udah orang keinjak-injak. Gitu. Ya. Relnya satu dulu guru. Apa ya? Dulu mah relnya satu gitu. Iya satu dulu ya. Kalau sekarang mah alhamdulillah. Apalagi orang ketika di Jamarot ngeri dulu mah. Kenapa? Emang tubuhnya kecil, orangnya jutaan orang pada hari yang sama. Coba jam yang beda aja, cuma jamnya beda. Sebab afdalnya nanti pada tengah hari saat tergelincir matahari. Kalau nyari aman, nah makanya diatur tuh waktunya. Kita pemerintah ngatur kita. Kalau urusan nanti melontar karena sering bahaya dulu mah, makanya diatur orang-orang Asia Tenggara tuh yang kecil-kecil nih, Indonesia, Thailand, Malaysia itu kan sama bisa gede-gede gini kita nih, gitu ya. Makanya tuh kan di sholat subuh tuh udah boleh. Tapi giliran yang afdolnya nanti tengah hari bolong, ya. Nah itu kan cari afdol, cuman barangnya orang-orang barat tuh, orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, gede tinggi. Kita Indonesia sama juga cecak sama buaya, orang ya gede-gede tinggi banget, kita di bawah ketek dia.
itu ya. Udah makan enak banget pelontar dari Jawa Barat dan bilang Bismillahirrahmanirrahim disayatin Allahu Akbar bilang dari situ udah kelihatan. Kalau kita mah kalau nggak begini mau begini orang tinggi banget takut kena dia kan begitu. Tapi sekarang mah masya Allah yang namanya tiang tugu itu segede tiang tol dari sini ke sono jadi Jawa Barat juga nyampe kena banget. Karena nggak ada yang bahaya, lagi di bawah AC, nggak muat di bawah di atas, nggak di atas lagi dapat 3 lantai. Itu ya, itu mah keingetan yang kemarin gitu kan. Dulu mah tahun 2007 masih ngeri banget saya gitu kan. Tapi sekarang mah alhamdulillah, jadi udah jarang yang bahaya. Tapi walaupun demikian ya Allah, rupanya kata dalam Al-Quran kalau nafsin dha'iqatul maut, banyak yang Allah takdirkan dengan qadarullahnya harus meninggal orang pada saat berhaji. Ya Allah, kalau udah pada jalan tuh pagi-pagi kita tuh mau ke Jamarat itu orang masya Allah banyak banget pada geletak mati. Kalau kita kan orang mati kan aneh banget orang mati ya udah ditungguin diajiin diapain gitu kan ya. Di sana mah ada yang sampai malam masih utuh ya tuh mayat gelutak kelihatan bener-bener ngeliat doang. Ya orang bangsanya ya bukan, saudara ya bukan, apa yang bukan, petugas ya bukan kita. Ya udah kita tinggal aja. Lalu kata istri saya kata ya itu yang mayat kita. Ya udah biar ngapain sih udah dilihatin. Jalan aja kata saya begitu kan. Saya mati nggak ada yang ngapa-ngapain aja di pinggir-pinggir toko pak. Ada meninggal orang gitu. Saya keluar dari hotel begitu turun masya Allah itu orang yang ada 4 berbelonjor begitu pinggir jalan dipinggirin doang orang sebab mobil lalu lalang kan takut pada kelindes mobil pinggirin sama orang seretnya kakinya tarik kayak begitu itu sebelum datang petugas datang petugas dari maktab barulah ditertibkan gitu kan ya. Cuma karena memang semuanya harus dalam hal ibadah, semoga semuanya sahih. Begitu saudara ya. Nah, oke, kembali kepada tema kita tentang kiamat dulu. Kalau yang namanya kiamat kubro 1 kali terjadinya, tapi bicara kiamat sebelum datang yang besar, tapi ada yang kecil-kecil dulu. Mana contoh kiamat kecil? Setiap hari ada kiamat kok. Setiap kita lihat ada bendera kuning dikibarkan, oh ada yang meninggal. Atau setiap pagi ada berita-berita kematian, berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kiamat sudah. Ada gempa, banjir, tuh misalnya, ya, longsor, itu kiamat pak. Cuma tidak menyeluruh, namanya juga kiamat so. Makanya tetap ada dalam kitab ini jelaskan harus istidad dipersiapkan. Ya bagi kita wallahu alam apa nanti ikutnya kiamat kubro apa kiamat sugro. Yang pasti semua orang mengalami kiamat pasti kiamat sugro. Selama saya berangkat haji ya Allah di RW 2 benar-benar ada yang tahlilannya ini orang RW 2 tetangga RW 8 itu katanya sampai ngelek pak. Lu mau orang nonton film ngelek gitu. Orang kriaan ngelek sekarang bener nih ya, orang mati ngelek juga pak. Tuh di sini juga begitu kayaknya ya. Masya Allah itu kiamat tuh pak, namanya kiamat kudu kita persiapkan dengan apa? Yang namanya orang meninggal kembali kepada Allah dengan apa persiapannya? Amal soleh, amal soleh, ibadah. Kudu kita benar-benar ibadah. Ya, sholat, ngaji, puasa, ada rezeki titipan Allah, infak, sedekah, banyak hati hitung-hitung sampai nisab zakat keluarkan gitu pak. Persiapan kembali kepada Allah apabila terjadi kiamat, terutama yang duluan kiamat sugro. Begitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, dengan menyebut nama
Allah. Nih saya jelasin nih ya. Ada kalimat itu sifat Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah ini beda nih, serupa tapi beda. Kalau Allah Maha sifat Rahman, artinya Allah Maha Pengasih kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk makhluknya yang ada di bumi, di langit, dan di mana-mana atas kehendak Allah. Orang itu mau ibadah, mau tidak, mau durhaka, mau maksiat, apapun perlakuannya, perilaku, tingkah lakunya, baik ataupun jelek, tetap Allah berikan dia rahmat. Itu namanya karena Allah memberikan sifat rahmat. Hanya kadang-kadang suka ada kesenjangan kalau bicara tentang rezeki. Saya mah heran tiap malam Kamis saya ngaji, malam Jumat ngaji, malam Sabtu bahkan seminggu ngaji melulu, siang ngaji. Dengar nasihat kiai, habaib nggak berhenti. Sholat nggak pernah saya tinggal. Tapi kok kehidupan saya begini-gini aja. Nah kadang-kadang suka begitu manusia namanya. Dia lihat tetangga sebelah, ama ngaji rada kapi doyan, ama sholat rada jarang, ama tetangga bermusuhan, tidak saling mengenal, silaturahim buntu. Tapi apa aja dia punya. Nah suka nggak terjadi kita lihat kayak begitu. Nah, kalau iman lagi tipis tuh kiai, itu kadang-kadang buat sembahyang kayak gini. Ya, tidak tahu Allah sedang menguji kita, betul nggak? Kalau mau maju siap diuji dulu. Dulu dari masih bocah kita sekolah, kalau pengen naik kelas ujian dulu, bener nggak? Lulus sekolah ujian dulu, nanti dapat ijazah. Tuh. Nah kalau orang kagak mau diuji, bagaimana mau maju? Bagaimana mau naik kelas? Bagaimana lulus? Enggak mau diuji. Kata Allah dalam Al-Quran kan gitu. Hasiban nasa yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Tuh ayatnya itu. Apakah manusia mengira setelah dia mengatakan amanah, kami beriman, kami ibadah, kami sholat, kami puasa, kami infak, dan kami sedekah, dikiranya enggak diuji sama Allah, tapi Allah tetap menguji kita. Tuh, diuji dulu kita. Yang namanya ujian udah pasti tidak enak, bener gak? Ujian gak enak, ngadepin soal 5 soal aja kalau esai. Nah lihat guru-guru kita coba, setengah mati, udah pusing kepala, udah apa, bener gak? Ya waktu sekolah kan kayak begitu tuh ya, ngadepin ujian tuh. Tapi kalau udah lulus ujian enak gak? Papan pengumuman oleh pimpinan sekolah kita, pengumuman ditempel, ya Allah dulu mau kita ditempel begini, nomor saya ada, sampai baju-baju dicoret-coret ya tuh. Saking bangganya, saking girangnya lulus, bener gak? Doyok ngulang. Kalau ada ngulang, ya. Tapi katanya masih mendingan ngulang juga daripada kagak lulus. Benar gak? Itu yang nama ujian selalu ada. Dan ternyata di balik ujian itu Allah angkat derajatnya kepada setiap orang yang lulus uji. Tuh, cuman kudu sabar. Ini kadang-kadang kan sabarnya yang kurang. Kenapa? Emang sabar mah enakan nyuruh daripada ngerasain, bener nggak? Karena saudara kita sakit, penasihat ustadz datang, sabar ya bang, lu nyuruh doang kan? Nyuruh mah enak, gua yang sakit setengah mati, bener nggak? Tuh ya, tuh. Emang gitu doang enak ya tuh, sabar. Yang melaksain mah masya Allah. Belajar lu, besok lu mau ujian. Ya mak, kita nyuruhnya begitu, suruh belajar. Tapi ketika kita belajar, masya Allah tantangannya banyak enggak? Banyak begitu. Gitu Pak ya. Mau naik derajat kata Tuhan. Coba. Wa minal laili fatahajjab binafilatan laka asa ayyab asa rabbuka maqaman
mau naik derajat, pengen naik tingkat jadi orang mulia. Ketika orang pada tidur, bangun tengah malam. Itu kan. Ya kita gak bangun. Goreng nasi, lapar lah. Goreng nasi, nyari ke warung, nyari Indomie. Subuh, sholat kagak, tahajud. Ya kagak. Ada lagi masih mending kencing doang. Turun rokok. Allah nyari rokok. Kenapa? Karena puntung udah panjang dia dapat. Kalinya itu. Iya kan kayak begitu. Itu Pak ya. Jadi kalau mau lulus kalau mau kudu ujian para saudara. Begitu ya. Tapi ingat innallaha ma'as sabir. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar walaupun ngeri, ini kalau udah terjadi ancur-ancuran, Allah jaga kita Pak. Sebab kita sedang melaksanakan perintah apa? Sabar. Itu kan perintah Allah, sabar. Jangan ngeri, jangan takut, la tahzan innallaha. Coba Rasulullah ketika di gua surga berdua sama Abu Bakar Siddiq. Kaum kafir Quraisy tuh Allah dengan senjatanya, dengan tombaknya, dengan pedang terhunusnya. Coba Nabi cuma ngasih nas kepada Abu Bakar karena Abu Bakar udah pesimis, ya Allah, biar saya ditangkap mereka, kalaupun saya tewas. Saya Abu Bakar, saya satu, tapi Rasulullah kalau tertangkap mereka, bagaimana nasib agamamu ya Allah? Nangis Abu Bakar sampai tetesan air matanya menetesi kaki Nabi. Lalu Nabi memberikan nasihat, la tahzan innallaha, jangan takut, Allah bersama kita. Itu. Kadang banyak kondangan gak takut guru. Banyak kondangan, takut orang punya duit. Kemarin apa begini tak? Biasanya kalau saya bawa jamaah umroh nih di Jabal Uhud, saya ajak tuh Jabal Uhud. Ini Jabal Rumat, naik yang mau naik ke Jabal Rumat. Jabal Rumat itu adalah bisa didaki oleh siapa aja. Dan dulu Rasulullah memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah tinggal di situ, jangan kemana-mana. Ada mereka pada meninggalkan satu persatu. Kenapa emang? Karena mereka pada ngerebutin harta ghanimah. Dianggap musuh sudah lari, udah nggak ada orang, udah nggak ada musuh. Pada turun, tahu-taunya karena memang di situ pimpinan komandannya Khalid bin Walid, Abu Sofyan, masya Allah, sampai Rasulullah sendiri lihat kena pukulan tombak sampai gerahamnya copot, bersimbah darah. Biasanya so kalau jamu, ayo tuh naik sini ya, ini sejarahnya begini, biasa gitu tuh. Tapi kemarin waktu Rasulullah SAW kena tombak, badannya bersimbah darah, kemudian sampai pengumuman disampaikan oleh kaum kafir Quraisy. Apa katanya? Muhammad sudah tewas, Muhammad sudah tewas. Tujuannya kamu supaya mengendalikan perjuangan kaum muslimin, para sahabat gitu kan. Ya, mau ngapain kita berjuang? Rasulnya udah meninggal, tuh maksud begitu, udah lemah. Ternyata apa? Pada saat itu Rasul memang benar-benar soleh. Di mana Rasulullah adanya? Oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian ada yang namanya sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Dalam sejarah dia loncat karena pasukan pemanah sudah mengarah supaya kepada Nabi, dia loncat. Ternyata saya tersebut, masya Allah, tinggi banget tak gunungnya dari sini ke dasar. Nabi di belakang Umair sampai begini. Makanya itu badan Umair, Mus'ab bin Umair itu penuh dengan panah-panah. Rasul selamat walaupun giginya kesampai kena tombak. Dibawa oleh malaikat Jibril, dimasukkan situ ada gua, ya, mulut guanya kecil banget di situ. Itu bau wanginya benar-benar batu yang pernah diduduki Nabi, bau wanginya sampai sekarang. Darah-darah Nabi yang pernah Nabi pegang itu wanginya sampai sekarang. Masya Allah. Kemarin saya kebetulan jamaah saya ada dokter dari dosen UIN. Dia itu sebagai dosen, masya Allah, sampai geriang nangis. Ya Allah, seolah-olah dia rasa Rasulullah ada saat itu dia masuk ke situ. Begitu, saudara-saudara. Ya, itu perjuangan, Pak. Ini namanya ujian, kan lagi nerangkan tentang kesabaran. Sabarnya Rasul begitu. Padahal tahu nggak, Nabi kita punya mukjiz. Kalau Nabi mau menggunakan mukjiz, apa susahnya? Ya,
Ya musuh segitu banyak ya, kalau Nabi gunakan mampus, hancur semuanya. Cuma nggak ada perjuangan. Begitu. Ya, Nabi berjuang. Begitu saudara-saudara. Mari dah sini ya. Jadi Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih kepada siapa saja yang Allah kehendak, semuanya dapat, enggak pilih kasih, maksudnya begitu. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, ini spesial. Kalau sifat Rahim hanya Allah berikan kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang bertakwa. Kapan mereka dapatin? Nanti ketika mereka semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial tuh Pak. Yang dapat naungan ketika nggak ada naungan dari siapapun kecuali naungan Allah, di situ nanti sifat Rahim. Ya dulu masa yang ngaji kita di pondok ngaji pakai bahasa Jawa Pak. Bismillahirrahmanirrahim ingsun ingiki kita mata neli nuhun pengawasan bisa nuhun pitulung isun kelawan nyebut jenengan Allah dibuka begitu. Ar-Rahman itu kang maparin dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim itu kang maparin dalam akhirat boloko. Artinya Allah Maha Pemurah. Ya, tuh kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tapi ketika sifat Rahim hanya diberikan ke akhirat saja, itu pun kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebab surga hanya dimiliki, dimasuki oleh orang-orang yang al jannatul lil muttaqin. Surga nanti untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Insya Allah kita semua yang bertakwa ya akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.